Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengasihi Tuhan Yesus. Puji syukur untuk hari yang Tuhan berikan. Saya akan melanjutkan dari Galatia pasal yang ketiga, mulai ayat 15 sampai dengan 29. Saya akan berdoa terlebih dahulu. Saya cek dulu. Bapa di surga, hamba mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Terima kasih hari ini ada bagi kami bukan karena kebetulan sebagai anak-anak-Mu, tapi sebagai anugerah-Mu agar kami juga boleh mengucap syukur dan belajar menyadari dan mengerti akan kasih-Mu. Bagi kami, Engkau mempunyai rencana dalam hidup kami dari hari ke hari, agar kami juga boleh merindukan-Mu, hidup di dalam anugerah-Mu dan kasih-Mu. Kami juga boleh berkarya bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Berkati Tuhan untuk waktu kami membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, berikan berkat sorgawi-Mu, ampuni untuk segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus hamba boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Galatia pasal yang ketiga, saya akan melanjutkan dari ayat yang ke-15. Demikian bunyinya. Saudara-saudara, baiklah ku pergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah, janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau Anda saat ini dikasih kertas disuruh menjawab pertanyaan, apakah Anda sebagai orang Kristen yakin kalau Anda mati akan masuk surga? Apakah Anda yakin kalau Anda mati Anda akan masuk surga? Apa yang membuat Anda yakin? Pertanyaan yang kedua atau B, apa yang membuat Anda yakin kalau Anda mati akan masuk ke surga? Sebagai orang Kristen, apa yang menjadi dasar keyakinan Anda kalau Anda mati masuk ke surga? Melakukan hukum Taurat, melakukan hukum Taurat dan beriman kepada Yesus, melakukan perbuatan baik, mempraktikkan hukum Taurat dan beriman kepada Yesus, atau yang lain. Saya katakan ini hanya untuk menolong kita agar kita menjadi jelas, menjadi jelas posisi kita di dalam Kristus sebagai orang Kristen. Mudah-mudahan meskipun Anda tidak menjawab di dalam kertas atau tulisan, Anda sudah menjawab di dalam hati Anda masing-masing. Kalau Anda mati saat ini, 5 menit lagi, 10 menit lagi, adakah Anda yakin Anda akan masuk ke surga? Kalau iya, apa dasarnya Anda itu yakin masuk ke surga? Kembali saudara, di sini Paulus
masih berbicara tentang hukum Taurat kepada jemaat di Galatia, yang mana jemaat di Galatia telah mengawali kekristenannya dengan percaya kepada Yesus di dalam iman, tetapi karena ada guru-guru palsu, ada pendeta palsu, ada pastor palsu yang membuat mereka meninggalkan iman, kembali kepada hukum Taurat. Mereka mencoba mencari pembenaran Allah dengan melakukan hukum Taurat. Dan oleh Paulus dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh. Mengapa? Karena hukum Taurat tidak akan membuat mereka bisa menjadi benar di hadapan Allah. Justru kebalik, saudara ya. Justru kebalik. Apa yang benar mereka tinggalkan, apa yang sudah mereka tinggalkan, mereka kembali bangun. Hukum Taurat dan Abraham. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksudkan banyak orang tetapi hanya satu, dan kepada keturunanmu yaitu Yesus Kristus. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dibatalkan oleh hukum Taurat. Hukum Taurat baru diberikan Allah kepada Musa sekitar 400 tahun kemudian, setelah janji itu sebelumnya sudah diberikan kepada Abraham, yaitu janji tentang kedatangan Yesus, yang mana melalui keturunan Abraham bangsa-bangsa akan diberkati, mendapatkan berkat. Manusia yang ada di seluruh bumi ini akan mendapatkan berkat yang terbesar dari Allah, yaitu keselamatan di dalam janji yang Allah berikan melalui Abraham, yaitu kelahiran dan kematian Yesus Kristus yang menghapuskan segala dosa manusia. Janji itu telah diberikan Allah kepada Abraham sebelum hukum Taurat itu diberikan kepada manusia melalui Musa, agar manusia bertemu dengan keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Manusia diberi hukum Taurat oleh Allah tidak agar manusia hidup mencari kebenaran di dalam hukum Taurat itu, karena kembali hukum Taurat itu membunuh setiap manusia yang mau dibenarkan dengan melakukan hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu adalah kudus, sempurna, dan bagi siapa yang mau dibenarkan dengan melakukan hukum Taurat, dia harus mempraktekannya dengan sempurna, 100%. Tetapi kembali itu pun sampai saat ini masih terbalik-balik. Janji keselamatan di dalam Yesus Kristus sudah diberitakan juga dari Allah melalui Abraham. Di dalam Kejadian 22 ayat 18, saudara. Bagi Anda yang menghargai, menghormati, bahkan percaya jika Abraham itu adalah bapak leluhur Anda, perhatikan apa yang ditulis dari Kejadian 22 ayat 18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Abraham dibenarkan oleh Allah karena Abraham mendengarkan firman Allah dan percaya. Dan kepada Abraham, Allah telah memberikan janjinya jikalau melalui keturunannya semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Dan janji itu
sudah diberikan Allah, digenapi Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau Anda yang percaya jikalau Abraham itu adalah bapa leluhur Anda, bapa yang memberikan contoh kepada Anda untuk beriman kepada Allah, terimalah juga janji Allah yang sudah diberikan kepada manusia melalui Abraham, yaitu janji keselamatan di dalam Yesus Kristus. Di Alkitab ini Anda bisa belajar tentang Abraham. Abraham dicatat di dalam Alkitab ini bagaimana dia hidup, ya, bagaimana dia juga memiliki pergumulannya. Anda bisa pelajari di dalam bahasa yang Anda bisa baca sendiri. Anda tidak perlu mencari orang untuk membacakannya. Ya, Anda bisa baca sendiri dengan bahasa, bahkan kalau sudah diterjemahkan dalam bahasa daerah, Anda bisa baca sehingga Anda sendiri akan tahu, ya. Jadi tidak hanya mendengar. Sehingga kembali saudara, janji keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus melalui iman itu sudah diberikan Allah kepada manusia sebelum hukum Taurat itu diberikan Allah kepada manusia melalui Musa yang sampai saat ini masih disalah interpretasikan. Manusia masih mencoba mencari kebenaran Allah dengan mempraktekkan hukum Taurat. Hukum Taurat dasarnya adalah perbuatan baik manusia itu sendiri, tanpa manusia menyadari kalau dirinya sudah berdosa. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ayat yang ke-19, ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Hukum Taurat itu diberikan kepada manusia sebagai tambahan karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksudkan oleh janji itu, yaitu Yesus. Musa telah menjadi pengantara antara manusia dan Allah saat itu. Dan setelah manusia diberi hukum Taurat oleh Allah agar manusia dituntun, diarahkan untuk bertemu dengan keselamatan di dalam janji Mesias yang akan lahir dari keturunan Abraham, yaitu Yesus Kristus, diselamatkan di dalam imannya. Yesus telah menjadi pengantara bagi manusia dan Allah hingga saat ini dan kemudian hari. Di dalam Yesus, Anda bisa diberikan jalan untuk masuk sorga. Di dalam Yesus, Anda bisa bertemu dengan Allah dan bersekutu dengan Allah. Apa yang sudah tidak bisa diperbuat oleh manusia untuk kembali mereparasi hubungan manusia dengan Allah sudah ditunaikan oleh Yesus dengan kematiannya di atas kayu salib. Dan melalui kebangkitan Yesus, Yesus telah membuka jalan bagi kita untuk kita boleh kembali mendapatkan persekutuan secara pribadi dengan Allah. Yesus adalah pengantara manusia agar manusia bisa kembali menyambung hubungan intimasi dengan Allah. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak, sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai suatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi hukum Taurat tidak diberikan untuk menghidupkan
manusia. Hukum Taurat diberikan agar manusia yang mati beroleh kehidupan di dalam Yesus Kristus. Ya. Hukum Taurat tidak akan menghidupkan manusia yang sudah mati. Tetapi melalui hukum Taurat, manusia yang sudah mati bisa dihidupkan di dalam imannya untuk percaya kepada Yesus Kristus. Sehingga kembali saudara, sebenarnya manusia akan bisa dibenarkan oleh Allah dan masuk surga hanya percaya kepada Injil. Injil yang berisi keselamatan di dalam Yesus Kristus. Sehingga kembali hanya ada satu Injil dari Allah yang menyelamatkan manusia yang ada di seluruh bumi ini, yang juga sudah dijanjikan melalui Abraham, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Di luar itu tidak ada keselamatan dari Allah. Dan Injil itu sebelum diberitakan kepada Abraham juga sebenarnya sudah diberitakan oleh Allah sendiri kepada manusia ketika Adam dan Hawa berdosa. Allah sudah memberitakan Injil itu yang dicatat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Meskipun keselamatan dari Allah sudah diberitakan sejak awal. Sejak awal itu juga sampai saat ini manusia berusaha menciptakan jalannya sendiri agar bisa masuk surga. Betapa banyaknya kepercayaan demi kepercayaan dan agama yang ada. Manusia mencari jalannya sendiri untuk bisa diselamatkan, bisa masuk surga. Tetapi dengan jelas manusia yang sudah berdosa tidak akan mampu untuk menyelamatkan dirinya. Tetapi Yesus yang tidak berdosa itu, yang sudah dibuat menjadi dosa bagi manusia, pelayan dosa, untuk menebus dosa manusia. Dia yang bisa memberikan sorga. Sehingga kembali saudara, kebenaran orang Kristen hanya melalui iman. Orang Kristen akan bisa masuk sorga karena imannya kepada, bukan karena perbuatannya, bukan karena kartu anggota gereja, bukan karena persembahannya, bukan karena sakramen-sakramen yang dia lakukan, bukan karena dia sudah dibaptis, tetapi karena imannya di dalam Yesus Kristus. Jangan diputar balikkan. Terkadang pendeta atau pastor memutar balikkan untuk menjerat agar Anda tidak meninggalkan gerejanya. Tetapi kebenaran Alkitab, Anda akan diberi jaminan masuk surga ketika Anda percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mati untuk menebus dosa Anda secara pribadi. Di dalam Yohanes pasal pertama ayat 17 firman Tuhan berkata demikian, saudara. Saya akan bacakan. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kasih karunia yang membenarkan manusia karena dosanya datang melalui Yesus Kristus. Manusia dapat menerima kasih karunia Allah untuk dibenarkan oleh Allah atas dosa-dosanya melalui pengampunan di dalam Yesus Kristus. Disitulah Anda meletakkan harapan Anda kepada janji keselamatan yang sudah dijanjikan Allah kepada manusia. Ayat 22, tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Kristus Yesus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Setiap manusia yang percaya telah menerima janji Allah untuk diselamatkan melalui keturunan Abraham di dalam Yesus Kristus. Janji ini bukan hanya untuk orang Indonesia, janji ini bukan hanya untuk orang Jepang dan sebagainya, tetapi janji ini untuk seluruh bumi.
Disinilah saudara sebenarnya kalau Anda mau berbicara tentang kesatuan, persatuan, apa itu rasis, Yesus ini telah mematahkan itu semua, saudara. Yesus telah mematahkan tembok pemisah. Yesus akan menyatukan baik keluarga, masyarakat, dan semua manusia untuk bisa dipersatukan bukan hanya di bumi ini saja, juga di akhirat nanti. Di dalam Yesus manusia akan tetap bersama-sama bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Disinilah Anda sebetulnya juga dipanggil untuk memberitakan Yesus Kristus. Yesus Kristus itu bukan hanya memberikan keselamatan, tetapi juga akan merobohkan segala tembok pemisah antara warna kulit, antara kedudukan, mereka yang kaya, mereka yang miskin, mereka yang berpendidikan, mereka yang tidak berpendidikan. Di dalam Yesus itu semua tidak ada pemisah. Di dalam Yesus akan dipersatukan. Disitulah saudara, Anda dipanggil sebenarnya untuk memberitakan Yesus yang tidak hanya menyelamatkan tetapi juga akan mempersatukan. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Dan kembali Paulus di sini menjelaskan kepada mereka yang oleh kebodohannya telah kembali kepada hukum Taurat. Dia menjelaskan, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Dan saat itu pun Kristus sudah datang, terlebih-lebih saat ini, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Hukum Taurat berbicara sebagai penuntun agar manusia dituntun sampai Yesus datang. Dan selama itu, manusia tiap tahun mengorbankan korbannya untuk menutupi dosanya. Tetapi ketika Yesus datang, ketika Yesus mati, Yesus telah membayar lunas segala dosa manusia. Dan manusia tidak perlu lagi mempersembahkan korban-korbannya yang berupa lembu, kambing, domba, dan segala jenis binatang yang diharuskan saat itu. Karena itu semua adalah bayangan akan datangnya Juru Selamat yang akan mati membayar lunas segala dosa manusia. Korban-korban yang mereka lakukan sebelum kedatangan Yesus hanya bisa menutupi. Tetapi kematian Yesus menghapuskan, darah Yesus menghapuskan dosa manusia. Ayat 26, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Anda yang belum percaya kepada Allah dan kepada Yesus Kristus, Anda juga bisa saat ini menjadi bagian daripada keluarga kerajaan Allah dengan taat kepada Allah dan percaya kepada Yesus Kristus. Dan di situ Anda akan diberi identitas sebagai bagian daripada anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Bukan karena perbuatan Anda, tetapi karena iman Anda di dalam Yesus Kristus. Anda akan diberi identitas oleh Allah sebagai anak-anak Allah. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus adalah pemersatu bagi manusia yang sudah tercerai-berai, bagi manusia yang masing-masing memperjuangkan kelompoknya. Tetapi di dalam Yesus inilah sebetulnya ada kesatuan yang abadi. Satu dengan Allah dan satu dengan setiap manusia yang diselamatkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus.
Ini sebetulnya berita yang paling utama. Kalau Anda mau berbicara tentang rasialisme, ya, tetapi manusia tidak mau mendengar tentang Allah. Manusia pilih mendengar tentang suara manusia, sedangkan suara manusia begitu terbatas. Suara yang dari Allah, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus, akan mempersatukan manusia, bukan hanya dipersatukan kembali dengan Allah, tetapi dengan setiap keluarga, setiap saudara, setiap manusia lain yang percaya kepada Allah dan percaya kepada Yesus Kristus sampai di sorga, saudara. Itu Anda renungkan. Untuk itu juga sebenarnya Anda yang sudah diselamatkan, Anda dipanggil untuk memberitakan kasih Allah kepada manusia, yang menyelamatkan manusia, yang mempersatukan manusia. Mengapa manusia tidak mau mendengar akan hal tersebut? Karena manusia memilih untuk hidup bebas di dalam dosanya, ya, di dalam dosanya. Ayat 29, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga Abraham dan berhak menerima janji Allah. Luar biasa, saudara. Luar biasa. Anda menyebut diri Anda sebagai keturunan Abraham, Anda akan percaya kepada Yesus Kristus. Keturunan Abraham yang asli akan percaya kepada Yesus Kristus, akan dimiliki oleh Kristus. Dan kalau Anda sudah jadi Kristen, kenakanlah Kristus. Anda sebagai orang Kristen memiliki identitas yang bisa dibedakan oleh manusia yang tidak dimiliki oleh Kristus. Anda diberi mantel, Anda diberi jubah sebagai identitas milik Kristus. Oleh karena itu, selamat saudara, hiduplah sebagai orang-orang Kristen yang dimiliki Kristus. Anda membawa Kristus, baik Anda di dalam rumah dan di luar rumah. Kristus bersama-sama dengan Anda. Oleh karena itu, permuliakanlah Kristus melalui kehidupan Anda, melalui perbuatan Anda, melalui tutur kata Anda, melalui media sosial Anda. Istilahnya, muliakanlah Kristus karena Anda sudah diberi anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, dan Anda sudah diberi mantel Kristus. Ya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.